Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Kadang-kadang pelayanan itu terasa melelahkan dan membebani, tetapi kita tentu yakin bahwa Tuhan pasti mengubah upaya-upaya manusiawi kita menjadi sesuatu yang ilahi. Demikian kalimat yang pernah disampaikan oleh Paus Fransiskus. Kalimat Paus Fransiskus ini memperlihatkan bahwa jamahan Tuhan bisa hadir dalam banyak cara manusiawi yang kita alami. Di dalam beberapa sharing umat, saya menemukan bahwa mereka mengalami kesembuhan juga pemulihan dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak dimengerti. Ada yang sudah berjuang bertahun-tahun untuk memperoleh kembali kesembuhan, tetapi juga tidak sembuh-sembuh. Tetapi dengan cara yang sederhana, dengan doa yang sederhana, beberapa orang mengalami kesembuhan. Inilah mujizat yang terjadi pada setiap orang dengan cara ilahi, dengan cara yang kadang-kadang sulit untuk kita mengerti. Tapi itulah karya Allah yang terjadi kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, hari ini di dalam Injil, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, juga mengusir setan. Yesus datang dan menjamah ibu mertua Petrus. Dan
saat itu juga dia sembuh. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Yesus, tetapi dari tangannya Yesus mengalirkan rahmat kesembuhan. Jamahan kasih Tuhan yang penuh belas kasih itu sungguh menyembuhkan. Yesus adalah pemimpin yang menaruh perhatian besar kepada penderitaan orang-orang lain. Mereka yang kecil, mereka yang tertindas, mereka yang bahkan terlupakan. Yesus dekat dengan penderitaan. Dia dekat dengan orang-orang yang menderita. Maka, kalaupun hari ini kita mengalami masalah, pergulatan hidup, sakit penyakit, apapun itu, mari kita datang kepada Yesus di dalam doa-doa kita. Maka jika doamu belum dikabulkan, maka ingatlah bahwa Tuhan mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Pertama, apabila Tuhan mengatakan ya, kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Kedua, apabila Tuhan mengatakan tidak, kita akan mendapatkan yang lebih baik. Ketiga, apabila Tuhan mengatakan tunggu, kita akan mendapatkan yang terbaik pada saat yang tepat menurut waktunya Tuhan. Karena Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia juga tidak tergesa-gesa. Dia selalu tepat waktu dan selalu punya alasan di balik semua kejadian di dalam hidup kita. Datang kepada Yesus, bawa seluruh diri kita, pergumulan kita, karena di dalam Tuhan ada kesembuhan dan juga pemulihan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.